Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang kitab Ta'lim Muta'allim yang kali ini bertemakan niat dalam mencari ilmu. Kemarin kita sudah bahas terkait hakikat, hukum, serta kewajiban menuntut ilmu. Kemudian sekarang kita akan menjurus lagi kepada niat dalam mencari ilmu. Langsung saja, di sini dijelaskan bahwa thumma la budda lahu minan niyyah fi zamani ta'allumil ilm. Bahwasannya setiap pelajar itu harus menata niat dulu sebelum belajar gitu. Kemudian idzin niyatu hiya aslun fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyah. Nah, karena niat itu adalah satu pokok gitu fi jami'il ahwal, dalam seluruh marhalah gitu, dalam seluruh hal gitu. Jadi yang pokok itu yang pertama adalah niatnya terlebih dahulu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kam min amal yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Betapa banyak orang-orang yang ahli dalam ilmu duniawi gitu, tetapi dia juga tapi karena didasari oleh niat yang ikhlas karena Allah, dia mendapatkan amal-amalan akhirat gitu. Misalkan orang yang menggeluti bidang bisnis, karena dia ikhlas niat karena Allah, maka itu menjadi tabungan amal akhiratnya. Wa kam min amal yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Betapa banyak juga orang-orang yang menggeluti dalam bidang ukhrawi gitu, bidang agama, tetapi dia justru tidak mendapatkan amalan akhiratnya gitu. Karena niat itu tadi tidak karena Allah, tetapi karena popularitasnya, karena ingin disanjung oleh manusia dan lain sebagainya. Wa yanbaghi ay yanwiyal muta'allimu bi talabil ilm ridallahi ta'ala wad darul akhirah wa izalatil jahli an nafsihi. Katanya disebutkan bahwa niat seorang pelajar itu harus ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menghilangkan diri dari kebodohan. Wa ansairil juhal wa ihya ad-din wa ibqa al-islam, dengan diniatkan untuk melestarikan Islam gitu, dan menghidupkan agama. Nah, itu tadi kembali lagi tadi dijelaskan bahwa niat ini sangat penting. Ada orang yang ahli dalam bisnisnya, ahli dalam keilmuan duniawinya seperti matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya, tapi dia juga mendapatkan amalan-amalan akhirat gitu, karena dia menjalankannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Di sini dijelaskan juga wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aql wa sihatil badan wala yanwiya bihil iqbalin nas wala istijlab hutamid dunya wal karamata inda sultan wa ghairihi. Nah, katanya dalam niat juga harus didasari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya nikmat akal
dan kesehatan badan gitu, wasihatil badan katakan. Kenapa harus ada dasar kesyukuran itu? Karena agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, "Law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim." Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia ini, law kana an-nasu kulluhum abidi, andai kata seluruh manusia ini adalah umatku gitu atau budakku, la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim, pasti akan kumerdekakan, la'ataqtuhum, akan kumerdekakan semuanya, wa tabarra'tu an walaihim, dan akan kubebaskan dari loyalitas mereka gitu. Kemudian di sini dijelaskan juga, wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma indan nas. Barang siapa yang telah merasakan lezatnya ilmu, qallama yarghabu fi ma indan nas katanya, maka tidak akan begitu tertarik dengan harta gitu, dengan harta. Jadi sebagai contoh di sini juga para syekh Azhar juga beliau sangat zuhud gitu. Walaupun beliau adalah lulusan S3 profesor, tetapi dalam kehidupan sehari-hari muamalahnya beliau sederhana gitu. Dan terlihat sekali gitu tawadunya mereka. Ansyaduna Syekhul Imamul Ajal Al-Ustadz Qiwamuddin Hamad Ibnu Ibrahim syi'ran, dalam syairnya dijelaskan bahwa man talabal ilmi lil ma'ayid, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, faza bi fadli minar rasyad, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, faya li khusrani talibihi, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu, linaili fadlim minal ibad, hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Nah, tadi itu sendiri. Mengapa niat ini sangat penting? Karena niat ini adalah uslunnya gitu, satu pokok gitu, sebelum kita melakukan amalan yang lainnya. Allahumma illa idza talabal jah lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidhil haqq wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu fayajuzu zalik biqadri ma yuqimu bihil amr bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Nah, diperbolehkannya di sini dijelaskan bahwa diperbolehkan yang menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan kedudukan. Nah, tapi dengan syarat kita mendapatkan kedudukan itu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar gitu, untuk maslahat umat, dan bukan dilandasi dari hawa nafsunya sendiri gitu. Menarik. Kemudian wa yanbaghi li talabil ilmi ay yatafakkara fi dhalik fa innahu yata'allamul ilmi bi jahdin katsirin fala yasrifahu ila dunya. Hal itu direnungkan oleh para penuntut ilmu gitu, supaya ayyatafakkaru fi dzalik, supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Dalam syairnya di sini dijelaskan bahwa hiya dunya aqallu minal qalil, bahwa dunia itu lebih sedikit daripada yang sedikit gitu. Wa ashiquha adallu minadz dzalil, katanya. Orang yang terpesona padanya adallu minadz dzalil, adalah orang yang paling hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, dan isinya adalah sihir yang dapat membutakan dan menulikan. Fahum mutahayyiruna bila dalil, dan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Wa yanbaghi li ahli ilmi
alla yudhilla nafsahu bit-tama'. Para ulama juga dianjurkan juga untuk para penuntut ilmu untuk menjaga hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, dan harus juga menjaga ketawaduannya. Hati-hati, banyak juga orang yang berilmu, banyak ilmunya, tetapi mereka angkuh gitu. Dan itu dapat merusak ilmunya sendiri dan pahala dari ilmunya itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.